Oke, di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah cara membuatnya, yaitu dari menu pilihan gambar, zoom in, zoom out, serta inverse gambar, reset gambar, tampilan histogram, simpan pada mata kuliah citra biner kita kali ini. Nah, terlebih dulu kita masuk ke idle seperti biasa. Idle. Lalu kita buat folder baru. Ctrl N aja langsung. Nah, berhubungan sini programnya panjang. Saya setelah membuat programnya sudah membuat programnya. Ini programnya setelah membuat di Notepad, kita tinggal copy paste-nya. Sebentar saya akan menjelaskan isi programnya. Nah, ini tujuan saya sudah membuat programnya adalah untuk menghemat waktunya. Jika saya mengetik lalu menjelaskan satu-satu, maka video ini berdurasi sangatlah panjang. Nah, di sini saya telah membuat library-nya terlebih dahulu. Nah, untuk pada Tinker ini bertujuan itulah adalah library untuk membuat GUI-nya. Nah, untuk Tinkerfield-nya juga ini untuk PIPL ini yaitu kita gunakan untuk memanipulasi dari gambar tersebut seperti merubah size pada foto. Sedangkan untuk NP atau alias NP ini juga termasuk manipulasi gambar dari array. Untuk Matplotlib-nya ini untuk membuat grafik seperti histogram pada program yang ingin kita buat kali ini. Nah, di sini saya menambahkan komentar untuk agar mudah dimengerti. Nah, untuk komentar pertama ini kayak ini, fungsi untuk memilih gambar. Ini bertujuan setelah kita membuat gambarnya, kita bisa menyimpan pada gambar itu di sini sesuai dengan foto yang kita telah save pada file. Lalu saya menambahnya. Jika image telah berhasil, maka image originalnya akan muncul di sini. Lalu saya menambahkan komentar pada halaman ini, yaitu fungsi untuk memperbarui gambar yang ditampilkan. Nah, sebelum itu saya juga akan menunjukkan menjalankan dulu untuk fungsi memilih gambar ini. Nah, kita pilih run. Sebelumnya kita harus save terlebih dahulu. Ulang Ctrl S. Kita simpan di sini aja, kita buat menyimpan gambar. Kita save, kita runkan. Nah, nanti saya akan menjelaskan satu persatu dari zoom in, zoom out, inverse gambar, reset gambar, tampil story, simpan gambar. Tadi kan kita di menu, kita di fungsi untuk memilih gambar. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Jadi untuk menu pilih gambarnya, kita tekan gambar, lalu kita pilih gambar yang setelah kita buat. Contoh di sini saya mengambil foto. Nah, ini S. Saya open. Nah, maka gambar yang telah kita buat akan tampil di sini. Nah, setelah itu fungsi untuk memperbarui gambar yang ditampilkan, yaitu untuk mengupdate image, global image, display image, result scale. Lalu saya menambahkan komentar fungsi untuk menambah skala zoom, yaitu skala zoom global scale, scale bintang sama dengan 1/1, menambahkan skala sebesar 10%, upgrade image. Itu bertujuan untuk membesarkan menzoom foto sebesar 10%. Lalu fungsi untuk mengurangi skala zoomnya,
seperti mengecilkan, hindari skala terlalu kecil, untuk scale lebih besar 0 kali 1. Nah, untuk scale-nya untuk mengurangi skala sebesar 10% itu ini berbanding terbalik, yaitu untuk zoom in dan zoom out. Seperti yang ada yang tadi pada image yang tadi. Tunggu. Nah, image ini itu zoom in itu untuk bertujuan untuk membesarkannya. Saya beri contoh. Nah, dia akan zoom sebesar 10%. Nah, ini bisa sebesar-besarnya. Lalu zoom outnya untuk mengecilkan. Nah, untuk program untuk pilih gambarnya itu ini. Nah, setelah itu program untuk zoom in dan zoom outnya itu dari sini, dari fungsi untuk memperbarui yang ditampilkan dari sini, dari yang saya beri komentar ini. Zoom out dari sini, zoom in, zoom out. Nah, lalu di sini saya beri komentar yaitu fungsi untuk inverse gambar. Inverse gambar ini untuk membalikan foto menjadi yang hitam ke putih, putih ke hitam. Fungsi untuk menyimpan gambar ini nanti dulu kita jelaskan ini dulu. Inverse gambar ini seperti yang ini, konversi ke RGB sebelum inverse. Nah, itu contohnya seperti ini. Untuk kita kembali ke hasilnya. Nah, foto ini S-nya hitam, putihnya yang di luar. Setelah kita inverse gambar, kita coba. Nah, hasilnya kebalik. Maka yang S-nya menjadi putih, yang luarnya menjadi hitam. Untuk program menginverse gambar. Nah, untuk contoh programnya yang ini. Di sini saya hanya menjelaskan, saya tidak mengetik karena jika diketik sangat panjang. Nih. Nah, setelah itu setelah menginverse gambar itu kita lanjut ke fungsi untuk menyimpan gambar. Nah, untuk programnya yang ini, fungsi untuk menyimpan gambar yaitu dev save image, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, titik global image, yaitu jika image flash itu PNG. Kembali lagi kita masukkan PNG ini berfungsi untuk memasukkan foto yang telah kita simpan tadi. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba. Nah, simpan gambar. Nah, maka otomatis gambar itu akan tersimpan di file-file sini kita. Maka kita bisa menyimpan gambar hasil dari citra biner kita. Untuk programnya yang ini, fungsi untuk menyimpan gambar. Lalu kita lanjut untuk fungsi untuk mengembalikan gambar ke awal. Nah, untuk fungsi mengembalikan awalnya sama seperti program yang fungsi untuk menyimpan gambar seperti ini. Yang hanya membedakan itu reset gambar pada reset image itu global image scale, if original image mengembalikan foto awalnya, reset. Nah, contohnya seperti yang di sini. Jika kita sebelumnya kan inverse, kita inverse maka warnanya berubah yang hitam jadi ke putih, yang putih jadi ke hitam seperti ini. Nah, jika sudah, sekarang kita reset gambar, maka coba kita klik reset, maka gambarnya kembali ke awal. Contoh sebelumnya kan kita perbesari. Nah, jika kita tekan reset, maka fotonya akan kembali pada awal, pada ukuran awal. Nah, setelah itu lanjut ke fungsi untuk keluar dari program, fungsi untuk menampilkan histogram sebagai grafik. Nah, fungsi untuk menampilkan histogram pada grafik ini, image-nya konversi ke grayscale untuk melihat hitam dan putihnya itu sebesar berapa, grafik garis hitamnya, area di bawah grafik,
intensitas pixel, frekuensinya, histogram gambar, true. Kita lanjut pada bagian fungsi untuk menampilkan histogramnya itu. Untuk programnya yang ini dari sini. Ini untuk membuat histogramnya. Kita lihat dia punya hasil. Nah, coba kita tekan histogramnya. Nah, maka dia akan menampilkan hasil histogramnya. Seperti ini histogram. Oke, mungkin sekilas itu untuk materi kita hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata ataupun kurang dimengerti.